Halo guys, selamat datang kembali di channel Quest Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini Quest Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Last Man Down. Film ini disutradarai oleh Van Suji dan dibintangi oleh Daniel Stison sebagai John, Olga Kent sebagai Maria, Daniel Lehman sebagai Stone, dan masih banyak aktris keren lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Di awal kita akan diperlihatkan seorang komandan bernama John beserta isinya yang sedang disekap dengan posisi tangan terikat di kursi oleh seorang pria bernama Stone. Stone menanyakan tentang keberadaan 500 warga yang masih dalam kondisi sehat dari 2000 warga yang terinfeksi virus G-Speed. Di sini Stone bertugas untuk menangkap seorang gadis yang DNA-nya bisa dijadikan sebagai vaksin untuk virus ini. Namun karena John tidak mau memberitahu, akhirnya sang istri pun dihabisi oleh Stone. Hiduplah engkau denganku, hider. 3 tahun kemudian, terlihat John yang kini sudah mengasingkan diri di dalam sebuah hutan, karena dia sudah muak dengan hiruk-pikuk dan kepalsuan dunia. Di dalam hutan, John hidup bersama alam dan tak lupa dia juga selalu berlatih agar memperkuat dirinya. Meski sudah mengasingkan diri di tengah hutan, John masih sering teringat ketika istrinya wafat, dan juga teringat masa-masa dia menjadi komandan pasukan militer yang paling ditakuti di kala itu. Yang mana saat itu John berusaha menghentikan teman-temannya yang menghabisi para warga karena terindikasi terkena virus A. Kala itu ternyata istri dari John juga terinfeksi virus, dan Stone meminta John untuk menghabisi istrinya. Bukan hanya itu, John yang dicurigai sudah tertular virus dari istrinya akhirnya dibawa ke ruang khusus untuk ditindaklanjuti. Wife was infected, John. You cannot let one person be responsible for a million, John. We did. No. You're immune. Namun John yang merasa sehat-sehat saja akhirnya menyerang perawat itu dan pergi melarikan diri. Penjagaan yang ketat membuat John mau tak mau harus memberikan perlawanan pada mereka semua. Selesai mengenang masa lalu, tiba-tiba malam itu muncullah seorang wanita yang terlihat sudah kehabisan tenaga, dan John pun menolongnya. Keesokan paginya, saat wanita itu tersadar, di sini John mengatakan bahwa luka wanita itu terkena infeksi dan John harus mengeluarkan peluru yang bersarang di dalamnya. Singkatnya, John pun membantu wanita ini untuk mengeluarkan peluru. Dan di saat inilah mereka saling berkenalan dan wanita ini ternyata bernama Maria. Maria. Setelah berhasil mengeluarkan peluru itu, John pun terkejut. Ternyata itu bukan peluru biasa, melainkan sebuah alat GPS. GPS tersebut ditembakkan oleh pasukan militer sebagai pendeteksi kemanapun Maria pergi. Karena kehabisan tenaga, Maria pun kembali pingsan, dan John menemukan sebuah logo tercap di tangan Maria. Beberapa jam kemudian, Maria yang sudah sadar menghampiri John yang sedang mengapak kayu. Di sini John mengatakan bahwa Maria bisa tinggal beberapa hari di sini. Namun setelah Maria sehat, Maria harus pergi karena John tidak mau berurusan lagi dengan militer. Saat itu John kembali bermimpi
di mana masa-masa dia jadi komandan militer dahulu. Namun tak lama John pun terbangun mendengar suara Maria yang sedang mengapak kayu. John menyuruh Maria istirahat dan dia menghentikannya mengapak kayu. Namun tak lama kemudian, saat John lagi asik-asik mengapak, tiba-tiba muncullah 3 orang tentara muda dengan petentang-petenteng menanyakan keberadaan Maria pada John. I will. Hey, Timberman, you have anyone pass through? Dengan tak sopan sama sekali, para tentara itu pun menggeledah rumah John tanpa seizin dari John. Alhasil John yang sudah muak dengan tingkah gak sopan anak-anak baru ini, tanpa basa-basi langsung menghabisi mereka semua. Di dalam rumah ternyata Maria sudah berhasil menghabisi salah satu orang, dan dari sinilah John mulai mengungkap siapa jati dirinya sebenarnya kepada Maria, bahwa dia bukan tukang kayu biasa, karena dia adalah pasukan legendaris yang sedang bersiap untuk bertempur. Di sini Maria berkata bahwa ia siap untuk membantu John. Namun bukannya disuruh bertempur, John malah menyuruh Maria untuk mengepel dan membersihkan cairan bekas kecap pasukan yang turu tadi guna untuk menghapus jejak. I can't help. You made a bloody mess. Namun kondisi alat pel yang seadanya membuat tangan Maria tergores dan mengeluarkan kecap manis. Karena merasa kecapnya mahal, Maria pun mengumpulkan kecapnya di sebuah wadah milik John. Di sisi lain, kedua pimpinan pasukan tadi mulai merasa khawatir karena ketiga pasukannya tadi belum juga kembali, dan kedua pimpinan ini bernama Granite dan Svel. Di malam harinya, di depan api unggun, John bertanya bagaimana Maria bisa sampai ke tempat ini. Maria pun menceritakan bahwa dia kesini karena dikejar-kejar oleh pasukan itu. John juga menceritakan bahwa yang mengejar Maria tadi adalah orang-orang yang menghabisi istri John 3 tahun yang lalu. Keesokan harinya, John pun mulai mempersiapkan sekitar rumah untuk menjadikan medan pertempuran. Di sini Maria membongkar rahasianya bahwa ternyata Maria adalah vaksin dari virus tersebut. Virus controls most of the people. Namun di sini Maria mengatakan bahwa dia tidak ingin dimiliki satu orang untuk diperjualbelikan. Maria ingin dirinya bisa dimanfaatkan untuk keselamatan banyak orang. I will. It's my redemption. Hari kembali berganti, John dan Maria mulai mempersiapkan senjata-senjata mereka sambil bercerita tentang diri Maria. Setelah dirasa siap, John pun mulai melatih Maria agar ahli dalam mengendalikan senjata api. You know, I was trained not to kill. Di sisi lain terlihat pasukan musuh mulai bergerak, dan salah satu di antaranya bercerita bahwa di hutan ini ada seorang legenda yang bisa menghabisi 100 orang sendirian, dan suka makan bocil juga. Namun mereka malah menertawakannya, dan hanya menganggap itu hanyalah lelucon. Legend has it, a might kills the enemies in nature. 100 people died. Di sini John yang sudah menyatu dengan alam tiba-tiba merasakan kedatangan pasukan musuh dan menyuruh Maria untuk bersembunyi. John pun masuk ke kamar mandi dan 2 orang pasukan mengikutinya. Tanpa diduga, sambil John pun bisa menghabisi 2 orang pasukan sekaligus. good night. Sementara itu di luar ternyata Maria sudah disandra oleh satu pasukan lainnya. Mengetahui hal itu tanpa cawi dahulu karena nggak sempat, John pun langsung memanah tentara itu.
Setelahnya, John pun meminta Maria untuk bersiap karena dalam 30 menit lagi pasukan lainnya akan datang. One road leading to this cabin before the dogs arrive. Akhirnya John pun mengeluarkan semua pusaka saktinya untuk mempersenjatai Maria dan juga dirinya, karena sebentar lagi mereka akan bertempur. Until winter, order, but doable. This won't be no. Sebelum bertempur, John pun menyempatkan diri untuk mandi wajib dahulu. Saat John masih asik mandi, tak lama kemudian Maria pun datang untuk mandi bergantian. Namun kejadian yang kita inginkan tidak terjadi di sini, karena meskipun John sudah ingin mengasah pedangnya, namun karena waktunya cuma 30 menit, John pun harus segera mempersiapkan pertempuran ini. Sebelum pertempuran, Maria menyempatkan diri mengambil air ke sungai buat stok cawi nanti malam. Namun tanpa diduga, pasukan musuh sudah menyergap dari belakang. Vlad melaporkan bahwa dia sudah menangkap Maria pada Stone. Namun baru saja selesai melapor, tiba-tiba John datang dari belakang dan menyerang mereka semua. Commander Stone, hands. Tak hanya di situ, bahkan di rumah pun John diserang oleh pasukan itu. Ternyata Flag masih hidup dan melaporkan hal ini pada Stone. A lake in a small fucking cabin. The fellow living here is helping us. Not the girl. Pasukan musuh yang terus berdatangan membuat Mbak Maria melakukan adu tembak-tembakan. But I can, and will hurt you. Sementara itu Stone dan pasukannya menyusun rencana untuk melakukan penyergapan pada Maria di dalam hutan dengan keahliannya sebagai legenda tempur. John pun terus menghabisi pasukan musuh tanpa ampun. Tak mau kalah, Maria juga menunjukkan hasil latihannya pada pasukan musuh, bahkan dengan teknik kamuflase. Tidak sampai di situ, bahkan Maria bisa menjalankan strategi gending rokok. Di sini yang membuat pasukan musuh jadi pepes pekalongan. Pertempuran pun berlangsung sampai sore hari hingga mereka kelelahan. Setelahnya, John menyembunyikan semua pasukan yang koit untuk menghapus jejak dan menjalankan rencana berikutnya. Hingga sore hari, Stone tetap mengirimkan pasukan untuk menangkap Maria. Namun Maria dan John bisa menghabisi semua pasukan itu. Di sini Stone pun mengatur ulang strategi untuk menangkap Maria menggunakan jalur bawah tanah Provos. We lost. Awaiting confirmation. Confirmation. My empire. Find out now. Sementara itu, John yang mengendap-endap masuk hutan tiba-tiba mendapat serangan dari salah satu komandan, yaitu Vlad, yang ternyata masih urip, hingga terjadilah baku hantam antara dua komandan di sini. So this. Sementara itu, Maria yang sedang memasang perangkap tiba-tiba disergap oleh pasukan musuh. Namun Maria masih bisa melakukan perlawanan. Di sisi lain, John dan Fred masih terus bertarung, dan dengan sebuah bedil, John berhasil dibuat semaut oleh Vlad. Sementara itu, Maria terkena bedil oleh salah seorang pasukan dan membuatnya tidak berdaya. Webb yang menemukan Maria pun membawanya lewat jalur terowongan. Di sisi lain, John yang sudah tersadar pun tak mau tinggal diam dan kembali mengejar mereka. Sementara itu, Stone menyerukan agar semua pasukan untuk bersiap. Kembali lagi ke Vlad yang dalam perjalanan, tanpa diduga-duga dia dicegat oleh John yang jelas sudah paham area itu. Dan tanpa pikir panjang, John pun langsung menyerang dan baku hantam yang sengit terjadi kembali.
really need to learn how to. Di sini John mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya, dan dengan sekuat tenaga, John menghajar Fred habis-habisan hingga akhirnya Fred pun mokat. Setelahnya, John dan Maria segera lari untuk menyelamatkan diri di dalam terowongan ini. Dan ternyata pasukan Stone memberikan serangan di dalam terowongan ini hingga bangku bedil pun terjadi kembali di sini. Dengan terengah-engah, John dan Maria terus berlari dan mereka bersembunyi di ruang rahasia. John meminta Maria untuk bersembunyi di sini karena dia akan menyerang kembali. John mengatakan bahwa hidup hanyalah kebohongan dan kita hanya bisa hidup, dan Maria harus bisa hidup tanpa John. You need to trust me. No, I don't want to lose you. Life is nothing but lies. All we can do is live. I don't want to leave with it. Setelahnya kembali, John melakukan penyerangan seorang diri. Setelah keluar dari terowongan, ternyata John sudah disergap oleh Stone dan pasukannya. Dari ocehan Stone, di sini terungkap fakta bahwa ternyata Stone adalah saudara dari John yang bernama Ashley Wood. He's an old friend, my dear. Besides father. Di sini Stone menanyakan di mana Maria, dan John mengatakan bahwa Maria sedang open BO. Namun Stone tidak percaya, karena Stone tahu bahwa dua hal yang tidak bisa dilakukan oleh John, yaitu adalah berbohong dan menghabisi orang yang tidak bersalah. There were two things you were killing innocent. Stone pun kesal karena John tidak mau menjawab. Akhirnya John pun diserang oleh anak buah Stone secara bersama-sama. Karena tetap tidak mau menjawab, meskipun sudah diambang batas, John menantang Stone untuk duel 1 lawan 1. Are you afraid? Last man down. Oh boy. Hal itu pun disepakati oleh Stone. Dan kedua adik kakak ini pun berbaku hantam. Meskipun dalam keadaan setengah lemas karena habis colai, John masih bisa membuat Stone kewalahan, yang membuat Stone akhirnya ditertawakan oleh anak buahnya. Stone pun meminta bedil pada pasukannya dan ingin membedil John. Namun John yang tidak takut bukannya kabur, malah menghampiri Stone dan meminta bedilnya. Di sini terlihat Stone tidak sanggup membedil John karena memang masih saudaranya. Dan tanpa sengaja Stone malah membedil dirinya sendiri hingga akhirnya Stone pun tewas. Granit yang melihat hal ini pun berterima kasih kepada John karena sebenarnya sedari dulu dia ingin menghabisi Stone, namun tidak bisa karena dia adalah bawahan Stone. I was planning to do that, my. Thank you for. Selanjutnya, Granit ingin menghabisi John, namun tiba-tiba Maria datang menyerahkan diri dan meminta agar mereka melepaskan John. Dan jika mereka tidak mau, maka Maria akan mengancam melakukan bunuh diri bersama-sama dengan senjata yang ada di tangannya. Bloody antidote to your own funerals. Good girl. Take her to the chopper. John berusaha mencegah namun tak bisa karena dia sudah tidak berdaya. Akhirnya Maria pun dibawa pergi oleh Granit. Sesampainya di rumah, John menemukan surat dari Maria yang memberitahu bahwa Maria sudah menyimpan getihnya di dalam kulkas dan meminta John untuk menggunakannya sebagai bahan vaksin yang bisa dibagikan secara gratis untuk seluruh umat manusia. Of my blood, in your promise to give my blood, it is my last and only wish. Adamat. Nah, itu dia guys alur film dari Last Man Down. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu aja video kali ini. Akhir kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.